Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan pesta. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asli. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeliaran di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Isuka
kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu. Aku, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati yang berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau hendak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini,
dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Karena usia dan status saya yang paling muda dari antara semua musuh yang ada di sini, maka saya ingin tahu berkhotbah pada hari ini. Selamat siang semua. Salam sehat. Salam sukacita penuh berkat. Ada seorang roh mulia Tuhan Tuhan. Ada umat yang minta yang bisa dalam catatannya, kalau khotbah ini saya lucu-lucu ya, jadi cari paspor yang bisa lucu. Ini tantangan untuk baru supaya calon imam juga ada yang lucu-lucu. Tapi jangan harap khotbah ini sebentar ada yang lucu. Kalau Paus Fransiskus katakan komedi para imam itu idealnya 7 sampai 8 menit. Dia tidak menyebut cuma menit untuk khotbah para musuh. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tidak ada batas. Suatu kali ada seorang musuh yang berkhotbah, katakanlah saya saja. Lalu dia sampaikan kepada umat, ada 3 jenis khotbah menurut laman, dan ada harga setiap khotbah menurut laman. Khotbah 30 menit harganya 20.000. Khotbah 20 menit harganya 50.000. Khotbah 5 menit harganya 100.000. Hampir semua bayar 100.000. Dari maunya yang singkat. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, hari Minggu biasa, tetapi dalam liturgi adalah pesta pemberkatan Basilika Lateran. Satu perayaan yang mungkin tidak biasa dalam kalender gereja, karena perayaan ini tidak untuk memperingati satu peristiwa, juga tidak memperingati seseorang, katakanlah Maria dan sebagainya, tetapi sebuah bangunan Basilika Lateran di Roma. Ketika Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, bertobat dan mengumumkan Edikt Milan pada tahun 3013, perjanjian dari Kaisar Romawi Barat dan Timur untuk toleransi sesudah masa-masa sulit umat Kristen pada waktu itu, ia kemudian memusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja-gereja yang indah. Kalau sebut gereja yang indah, ini juga gereja yang indah. Bentuknya seperti kapal, di dalamnya ada skoci-skoci. Jadi kalau ini kapal beneran, skocinya ada di luar. Tapi tidak mungkin umat ada di luar, gitu ya. Ini semua saja. Basilika ini adalah yang tertua di antara 4 basilika utama di Roma dan menjadi
disebut rumah resmi Paus, tahta uskup Roma. Banyak orang mengira Basilika Santo Petrus adalah gereja Paus, tetapi sesungguhnya Basilika Lateranlah yang merupakan gereja Paus, simbol persatuan seluruh gereja dunia. Itulah sebabnya dia disebut Mater et Caput Omnium Ecclesiae, induk dan kepala semua gereja di dunia. Namun perayaan ini tidak dimaksudkan untuk memuja arsitektur dari bangunan Basilika Lateran. Gereja ini mengingatkan kita bahwa bangunan itu hanyalah lambang dari realitas rohani spiritual yang lebih dalam. Dan realitas itu adalah tentang umat Allah sendiri sebagai bait Allah yang hidup, tempat Allah berdiam dan berkarya. Karena itu kita diajak untuk merenungkan peristiwa hari ini dalam 3 dimensi berikut ini. Dimensi yang pertama berkaitan dengan keberadaan, untuk merenungkan gereja sebagai sungai kehidupan. Bacaan pertama, saudara-saudara terkasih, berbicara tentang nubuat Yehezkiel. Yehezkiel adalah nabi Israel pada fase akhir masa pembuangan, kira-kira pada tahun 393 sampai dengan tahun 371 sebelum Masehi. Pembuangan sendiri merujuk pada pembuangan Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi, di mana kerajaan utara Israel ditaklukkan oleh Asyur, dan pembuangan ke Babilonia mulai pada tahun 397 sebelum Masehi, di mana penduduk kerajaan Yehuda diasingkan ke Babilonia oleh Nebukadnezar kedua. Dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, air mengalir keluar dari bait Allah dan menghidupkan segala sesuatu yang disentuhnya. Dulu ada iklan di televisi, sumber air surga. Ini juga berbicara tentang air yang mengalir dari bait Allah dalam penglihatan Yehezkiel. Air itu adalah lambang kasih dan rahmat Allah yang mengalir melalui gereja untuk menyegarkan dunia yang kering dan hangus. Gereja lahir dari luka kasih Kristus, dari aliran air dan darah yang memberi hidup bagi dunia. Santo Ambrosius menulis, dari sisi Kristus yang tertusuk mengalir sumber kehidupan. Dari situlah lahirlah gereja dan sakramen-sakramen. Bunda Teresa dari Calcutta juga mengungkap dengan indah bagi kita mencintai sampai terluka, love until it hurts. Dalam pengertian positif, cinta itu tidak ada kesejatiannya tanpa ada esensi pengorbanan di dalam. Peran sejati gereja adalah untuk menghidupkan, bukan hanya untuk flexing kemewahan, apalagi untuk show off kemegahan di tengah dunia. Ketika gereja berhenti mengalirkan rahmat, ia menjadi genangan yang beku. Tetapi ketika gereja memberi diri, ia menjadi sungai kehidupan yang menumbuhkan iman, pengharapan dan kasih. Itulah sebabnya gereja hadir untuk menghidupkan dunia, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mereka yang haus akan kebenaran dan kasih. Dimensi kedua, saudara-saudara terkasih, adalah dimensi kehadiran tentang Kristus yang berada di tengah umatnya. Kehadiran adalah gestur utama Allah bagi kita. Mazmur hari ini menyanyikan dengan penuh keyakinan, kota Allah tidak akan goyah sebab Allah ada di dalamnya. Yang membuat gereja kokoh bukanlah bangunan dan ornamen-ornamen, melainkan kehadiran Allah di tengah umatnya, kehadiran Tuhan di tengah kita sekalian. Jadi gereja yang sejati adalah komunitas yang terikat oleh kasih, bukan sekadar institusi, bukan sekedar bangunan. Santo Agustinus menulis, kita adalah rumah Allah bukan karena dinding batu, tetapi karena iman dan kasih yang mengikat kita bersama dalam Kristus.
Dalam Injil Yohanes yang kita dengar pada hari ini, Yesus menyucikan bait Allah dari para pedagang dan berkata dengan sangat keras, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yohanes menegaskan bahwa yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Artinya Kristus sendirilah bait Allah yang sejati, puncak dan kepenuhan kehadiran Allah di dunia. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, saudara-saudari terkasih, Kristus hadir di tengah kita dalam 3 cara. Yang pertama dalam sabdanya yang kita dengar, yang kedua dalam roti dan anggur yang kita sambut, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam persekutuan kasih yang kita bangun seperti saat ini. Maka setiap komunitas beriman, betapapun sederhana, selalu menjadi seperti basilika rohani, tempat Kristus berdiam dan berkarya di dalam kasih. Hal ini memiliki implikasi yang penting bagi kita. Kita juga harus hadir sesuai dengan identitas kita. Sebagai pelayan, kita harus hadir sebagai pelayan. Sebagai bapak rumah tangga, kita juga harus hadir di rumah lebih banyak. Jangan sampai hadir di jalan lebih banyak. Kecuali kalau Jakarta ini pulang kerja mungkin macet, jadi di jalan lebih banyak waktunya daripada di rumah. Ini juga di rumah tangga, di rumah juga sesuai identitas waktunya lebih banyak. Dan sampai kita hadir di tempat yang seharusnya kita tidak hadir. Justru tidak hadir di tempat di mana seharusnya kita hadir. Dimensi ketiga, saudara-saudara terkasih, adalah dimensi kekudusan, di mana kita dalam bacaan kedua tadi kita adalah bait Roh Kudus. Contoh Paulus mengingatkan dengan tegas, kamu adalah bait Allah dan Roh Allah yang di dalam kamu. Manusia adalah bait Allah. Ini tentu saja. Dulu di Senayan kami di Mongeren di Ketiren ada seorang praktek yang buat silogisme logika. Dia bilang manusia adalah bait Allah. Mohon maaf, mungkin ada yang merokok di sini, bapak-bapak. Mohon maaf, bapak suku, jika ada yang merokok. Dia bilang manusia adalah bait Allah. Lalu dia katakan merokok sama dengan membakar tubuh, berarti merokok sama dengan membakar bait Allah. Jadi hati-hatian jadi merokok itu sama dengan bakar bait Allah. Hal ini artinya bahwa gereja adalah kudus bukan karena bangunan yang mewah, tetapi karena umat menjadi tempat berdiamnya Roh Kudus, karena umat hadir di dalamnya, karena umat datang merayakan Ekaristi dengan penuh sukacita. Dalam penelitian University Center tahun 2025 ini, dia mencatat bahwa umat Katolik yang sering berdoa itu sekitar 51%, cukup banyak. Sedangkan kehadiran untuk misa mingguan hanya 29%. Bapak Ibu termasuk di dalam 29%. Sementara 11% lainnya menghadiri misa sekali atau ya sesekali lah, gitu ya. Sesekali, maksud sesekali dalam 2 tahun. Dan 27% sama sekali tidak. Mereka hadir hanya dalam ingat. Mungkin ini mereka yang masuk dalam umat Katolik di bawah tanah. Jadi dikatakan, jadi kehadiran penting untuk menentukan bahwa kekudusan gereja itu juga ada di sana. Seperti yang dalam dimensi pertama tadi itu, persekutuan umat itu juga menentukan. Jadi Yesus hadir itu juga dalam persekutuan umat beriman. Gereja menjadi kudus bila setiap anggotanya hidup
Yesus menyucikan bait Allah daripada agama, kita pun diajar membersihkan bait suci, yaitu diri kita sendiri dari keserakahan, dari kebencian, dari ketidakadilan, dan mungkin dari persoalan-persoalan yang membuat kita tidak mengalami perjumpaan yang asli dengan Tuhan sendiri. Santo Yohanes Chrysostomus menyampaikan yang indah kepada kita, jangan banggakan tembok yang indah bila dalam dirimu sendiri engkau biarkan kebobrokan moral. Paus Fransiskus juga mengingatkan kita, gereja yang sejati adalah rumah yang selalu terbuka, bukan istana yang tertutup, rumah penyembuhan, bukan tempat pengadilan atau penghukuman. Kekudusan sejati selalu terbuka dan menyembuhkan, yang menjelma dalam kelembutan, solidaritas, dan belas kasih kepada yang lemah. Inilah 3 dimensi penting yang perlu kita renungkan makna gereja yang sesungguhnya, di mana Tuhan hadir karena Dia berada atas dasar kasih, dan kita pun dipanggil untuk merawat kekudusan hidup kita, tiap-tiap pribadi, juga terutama kekudusan tiap-tiap keluarga, kekudusan komunitas, kekudusan gereja kita. Karena hari ini juga adalah Misa Paus, sebuah gerakan untuk menolong, membantu para seminaris. Dari Romo Sekretaris Eksekutif Komisionari menyampaikan kepada saya bahwa seluruh ini adalah perayaan Ekaristi untuk menggali dana untuk mendukung terutama gizi para seminari yang mungkin itu terdiri dari makan bergizi gratis. Jadi ini adalah Misa Paus. Saya kira makna yang penting karena kita bicara tentang gereja dan calon imam itu juga adalah sebuah jaminan bagaimana keberlanjutan karya gereja kita. Dan kalau kita baca berita, Gereja Katolik menghadapi situasi yang sepertinya tidak berjalan, tidak sejalan gitu ya. Dalam catatan umat Katolik tahun lalu, kalau tidak salah saya baca berita, mengalami penambahan sekitar 60 juta seluruh dunia. Tetapi dia mengalami penurunan jumlah imam. Jadi perbandingan antara imam dan umat itu makin tinggi. Kalau 10-20 tahun lalu perbandingan itu hampir 1 imam 2.000 umat. Sekarang hampir mendekati 4.000, mungkin lebih sekarang. Jadi jumlah imam itu sudah makin berkurang. Dan saya kira hari ini dalam pesta perkataan masih pelajaran ini adalah sebuah suasana yang indah, perjumpaan yang baik bagi kita untuk melihat kembali hubungan kita bagi calon imam kita. Saya menutup pembimbing dengan sebuah cerita. Suatu waktu ada 3 orang uskup, tidak baik kalau untuk imam uskup saja. Satu dari India, satu dari Indonesia, satu dari Tiongkok, dari Cina. Mohon maaf kalau saya pribadi. Mereka bertanya, kira-kira bagaimana cara membagi uang kolektif, membaginya untuk milik uskupan dan milik Tuhan. Bagaimana cara? Orang-orang India, bagus dari India, menanggap saya pertama, dia buat tikar. Dia kumpulkan semua uang, dia buang ke atas. Dia bilang uangnya dari luar lingkaran itu milik Tuhan, di dalam lingkaran milik uskupan. Akhirnya uskup dari Indonesia lihat juga, dia hanya palingkan saja. Dia juga ambil uang, dia buang ke atas. Dia bilang di luar itu semua milik uskupan, di dalam itu untuk Tuhan. Lalu uskup dari Tiongkok itu bilang, aduh ini uskup kurang ahli dalam hal uangnya. Kalau dia ambil semua uang kolektif, dia buang ke atas. Dia bilang, biar tidak jatuh lagi itu milik Tuhan. Yang jatuh itu milik saya. Tidak ada tingkat di atas lagi, semuanya satu. Mungkin itu lucu ya. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu